Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, kali ini jumpa lagi ya bersama Pak Reski tentunya di pelajaran pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi ya dari minggu lalu seperti itu. Mau tahu materinya apa? Yuk kita langsung simak bareng-bareng. Oke, untuk kali ini Pak Reski akan menyampaikan materi tentang pengertian hak ya, kemudian kewajiban dan tanggung jawab ya. Jadi ada 3 poin ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Tadi ya yang pasti disampaikan. Baik, langsung saja untuk yang pertama nih ya. Oke, sebelumnya Parsi berikan pengantar dulu ya. Jadi sebelum kita belajar tentang dari hak, kemudian kewajiban, kemudian tanggung jawab, kita harus tahu ini dulu ya. Baik, yang pertama ya di sini muncul ya di layar kalian. Ini ada kembarannya Pareski ya. Gimana, mirip nggak kira-kira? Oke, manusia ya itu berkedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ya, atau disebut dengan makhluk monodualis ya, seperti itu. Untuk yang gambar pertama ya, ini ada gambarnya Pareski ya kan, dia sebagai makhluk individu. Nah, makhluk individu di sini adalah makhluk di mana dia punya ya perbedaan ya dari sesamanya atau sesama manusia ya, tentunya dari bentuk fisiknya dong seperti itu ya. Jadi punya ciri khasnya masing-masing ya, walaupun misal orang itu kembar sekalipun ya, pasti ada hal yang membedakan seperti itu ya. Itu untuk makhluk individu. Kemudian makhluk sosial ya, tentu hal ini tidak bisa kita pungkiri ya, kita sebagai manusia kita membutuhkan pertolongan orang lain ya enggak? Kalian pernah nggak dibantu oleh orang lain? Ya, pastinya pernah dong. Misal kita dalam kesusahan atau kesulitan, ya ada orang lain yang membantu kita. Ya. Kemudian makhluk sosial ini, ya memang kita sudah kodratnya seperti itu ya, saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Contoh, ya misal di rumah kita nih pasti ada tetangga kanan kiri, depan belakang ya. Ya, kita setiap hari bertegur sapa atau bertemu seperti itu ya. Apabila ada kesusahan, pasti tetangga kita duluan nih biasanya yang tahu, dan biasanya dia yang akan membantu kita ya, seperti itu. Jadi kita sama tetangga kita ya, sama teman-teman kita seperti itu harus menjaga hubungan yang baik ya, saling menghormati, saling menghargai. Itu tujuannya ya, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah Parsi di sini akan bicara tentang hak ya. Nah, di sini Parsi akan membahas tentang hak-hak dasar ya yang dimiliki setiap manusia ya. Itu merupakan sebuah anugerah ya dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. Nah, dan ini namanya adalah hak asasi manusia atau HAM. Ya, mungkin kalian sering mendengar istilah kata HAM. Apa sih HAM? Gitu ya. Nah, sekarang udah tahu nih. Kepanjangannya adalah hak asasi manusia. Ya, jadi di sini dapat diartikan sebagai hak-hak dasar ya yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah ya dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir ya. Nah, tentu hak ini apa saja ya, nanti di sini kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk di pengertian hak ya. Hak di sini berarti hak milik atau kepunyaan seperti itu. Dan di sini dapat diartikan lebih luas lagi adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Ya, hak dapat dimiliki setelah melaksanakan suatu kewajiban pastinya ya. Jadi contoh hak di sini ya, contoh nih ya, kita sedang mengadakan kegiatan belajar mengajar ya. Hak kalian adalah menerima materi dari Pak Reski ya. Kemudian kewajiban kalian adalah di sini tentu menyimak ya, mendengarkan, kemudian mencatat hal-hal yang penting seperti itu. Dan apabila nanti ada tugas dikerjakan dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Nah, kita udah sedikit tadi ya bahas tentang kewajiban juga ya.
Nah, ini kaitannya dengan hak, itu tadi ya pengertiannya. Jadi, hak dapat dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Ya, jadi kewajiban dulu, kemudian hak. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini Pak Resi akan contohkan ya beberapa contoh dari yang namanya hak. Ya, nah di sini yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Tadi yang Pak Resi sampaikan. Ya, dan kayak yang sekarang kita lakukan. Ya, kita lagi pembelajaran online secara daring ya, dalam jaringan. Ya, kalian mendengarkan, menyimak materi dari Pak Reski seperti itu. Dan semoga saja keadaan ini cepat berlalu, jadi kita bisa bertatap muka ya secara langsung seperti itu di dalam kelas. Ya, di sini adalah memperoleh pendidikan. Ya, kalian ya tugasnya sebagai seorang pelajar yang memang belajar seperti itu ya. Kemudian untuk haknya ya kalian mempunyai hak untuk menerima materi kayak disampaikan oleh Pak Reski, contohnya untuk sekarang ini ya. Kemudian hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, di gambar slide yang di bawahnya Pak Reski sudah tampilkan di situ. Ketika kita sedang berdiskusi ya, kemudian bermusyawarah ya dengan teman seperti itu, kalian punya hak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, gagasan seperti itu. Silakan disampaikan. Tapi tentunya dalam menyampaikan pendapat di sini harus dengan bahasa yang sopan ya, tidak menyinggung seperti itu, dan tidak menggunakan nada yang tinggi atau dengan marah-marah seperti itu. Itu tidak etis atau tidak sopan namanya ya. Jadi harus menyampaikan dengan baik-baik. Dan kemudian pendapat kita juga tidak memaksakan ya. Memaksakan pendapat kita harus diterima, tapi harus dimusyawarahkan secara benar kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan rasa aman. Nah, contohnya di negara kita nih, alhamdulillah ya. Di negara kita dalam kondisi yang kondusif. Coba kita bayangkan nih saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina ya. Mereka untuk beraktivitas sehari-hari, mereka tidak tenang, tidak aman karena ya memang di sana sedang terjadi peperangan ya, seperti itu. Kemudian untuk ibadah ya, untuk mereka sholat, untuk tilawah, ya mereka was-was, mereka takut seperti itu. Jangan-jangan nanti pas misal sholat ada bom kayak gitu ya, dan sebagainya. Jadi mereka untuk beraktivitas, yaitu mereka di luar sana itu dalam keadaan yang genting atau tidak aman ya. Syukur alhamdulillah yang ada kita di sini di Indonesia, kita dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman ya, dengan tenang seperti itu, bisa bertilawah seperti itu dan sebagainya ya. Itu yang ada di Indonesia. Ini merupakan dari contoh hak ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian kewajiban. Jadi hak, kemudian yang sekarang adalah kewajiban nih ya. Kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya itu harus ya, artinya harus. Kemudian kewajiban di sini berarti sesuatu yang harus dilaksanakan ya oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi kewajiban di sini itu tidak seolah-olah hanya menggugurkan saja kewajibannya ya, tapi pekerjaannya dilaksanakan secara asal-asalan. Ya, itu sesuatu hal yang salah. Yang penting aku semisal ikut belajar daring kayak gitu, nggak seperti itu ya, tapi harus benar-benar dilaksanakan dengan ikhlas ya, dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Itu merupakan sebuah kewajiban. Insya Allah hasilnya akan barokah untuk kita semuanya ya, seperti itu. Nah, itu merupakan pengertian dari kewajiban ya. Nah, kemudian contoh kewajiban di sini ya, yang bisa Pak Reski sampaikan di sini adalah ketika kita seorang pelajar nih. Ya tentu kewajiban kita ya belajar ya dengan baik ya, dengan tekun, dengan ulet seperti itu. Dan tentunya tadi dengan perasaan yang ikhlas. Insya Allah ilmu kalian akan jauh bermanfaat seperti itu ya. Kemudian kewajiban berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, ini merupakan hal yang paling utama, hal yang paling mendasar ya, kewajiban seorang anak ya untuk berbakti kepada orang tua dan guru ya. Jadi ilmu kalian yang dapat ya di sekolah, ketika kalian tidak bisa menghormati, tidak bisa berbakti kepada orang tua dan guru, ilmunya akan sia-sia ya. Jadi Pak Reski berharap kalian ya muliakanlah orang tua kalian, berbaktilah kepada terutama orang tua ya,
kemudian kepada guru kalian, seperti itu. Insya Allah jauh lebih bermanfaat nanti ilmunya ya. Kemudian kewajiban mentaati peraturan. Nah, di sini ya tentunya di dalam suatu masyarakat, kemudian di dalam lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan keluarga kalian, pasti ada yang namanya peraturan. Dan peraturan ini ya memang dibuat untuk bisa tertib seperti itu. Bukan peraturan dibuat itu untuk dilanggar ya, tetapi untuk bisa lebih mentertibkan seperti itu. Ya contoh, ketika kita belajar seperti ini ya, misal kalian absen ya, misal jam 7.00 harus sudah siap menggunakan seragam ya, kemudian sudah absen, kemudian kalian kan berarti sebelumnya ya sudah mandi dan sebagainya, sudah persiapan seperti itu ya. Itu untuk peraturan, jadi harus dipatuhi. Biasanya ketika ada seseorang yang melanggar peraturan, ya pasti akan ada sanksi seperti itu ya, atau konsekuensi. Kemudian kewajiban membayar pajak. Nah, ini terutama dalam kaitannya kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi salah satu kewajiban dari warga negara yang baik adalah kewajiban membayar pajak ya. Nah, di sini mungkin ketika nanti ya kalian sudah beranjak dewasa seperti itu ya, pasti yakin kalian menjadi generasi Islam, generasi muda yang sukses nantinya ya. Dan ketika kalian sudah dewasa ya, kalian sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan sendiri, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya. Kalian di sini diwajibkan untuk membayar pajak ya, pajak kendaraan atau pajak rumah kalian atau aset-aset ya, seperti itu. Jadi tujuannya ya di sini untuk menjadi warga negara yang baik, salah satunya adalah tertib membayar pajak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pengertian tanggung jawab ya. Tadi kan kita sudah bahas tentang hak, kemudian kita bahas tentang kewajiban ya. Nah, sekarang kita ke tanggung jawab nih ya. Nah, di sini tanggung jawab merupakan perwujudan dari kesadaran ya akan kewajiban kita ya. Jadi melaksanakan kewajiban itu berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab ya. Dan tanggung jawab di sini ya memang harus benar-benar kita perhatikan ya. Kayak tadi kita melaksanakan kewajiban ya tidak hanya menggugurkan saja, tetapi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya, dengan ikhlas ya. Insya Allah itu tadi barokah untuk semuanya ya, seperti itu. Nah, di sini Parsi akan sampaikan macam-macam tanggung jawab ya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai umat muslim ya tentu kita punya tanggung jawab dong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama untuk melaksanakan ibadah ya, 5 waktu ya, sholat fardunya nih, ini yang wajib. Nah, ketika online ya, kan kalian sholatnya di rumah nih. Kan biasanya kalau kita biasanya ada sholat zuhur berjamaah seperti itu di sekolah ya, dan mau nggak mau kita harus on time. Nah, begitupun di rumah nih ya, sholat wajibnya harus tepat waktu, kemudian tilawahnya ya, kemudian hafalannya seperti itu, benar-benar dijaga seperti itu. Kemudian tanggung jawab kepada diri sendiri dan keluarga. Nah, tanggung jawab kepada diri sendiri ya contohnya ya, kita sebagai manusia ya, kita harus bisa ya tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita tidak bisa melaksanakannya ya. Nah, itu biasanya dari hati nurani kita nih ya. Ketika hati nurani kita berbicara untuk hal-hal baik ya, maka kita ikuti seperti itu. Dan kemudian tanggung jawab terhadap keluarga ya, contohnya di rumah ya, tadi yang Paris sampaikan, kita harus bisa menjaga nama baik keluarga ya. Kemudian ketika di dalam keluarga ya, atau di dalam rumah ya, ya kita harus kerjasama ya, saling bantu-membantu. Ketika kalian libur mungkin sesekali ya membantu orang tua di rumah nih, entah itu beberes kamar tidur kalian, kemudian membereskan kebun di belakang ya, atau membereskan sampah-sampah ya, kemudian ikut menyapu lantai di rumah seperti itu, tidak apa-apa ya.
bekerja sama di dalam rumah seperti itu. Kemudian dari lingkungan masyarakat nih. Nah, di lingkungan masyarakat ini ya itu tadi ya, kita harus hidup berdampingan ya dengan masyarakat lainnya. Kita harus hidup guyup rukun bahasanya seperti itu. Jadi antar masyarakat ya, tetangga kita ya, kita harus hidup rukun nih, tidak bermusuhan, tidak berselisih seperti itu. Kemudian adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ya, dan di sini terhadap bangsa dan negara tadi Paris sampaikan ya, tadi banyak ya kewajiban kita, salah satunya adalah ya menjaga nama baik bangsa dan negara ya, mengharumkan nama bangsa ya dalam segi prestasi tentunya ya. Kemudian tadi ya, taat membayar pajak, itu juga suatu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini ada ungkapan ya, suatu ungkapan bahwa maju mundurnya bangsa ya sangat bergantung kepada tanggung jawab warga negaranya. Nah, Parski yakin ya, Parski percaya kalian merupakan generasi-generasi penerus bangsa yang hebat ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim ya, kita harus bisa punya peran ya, punya andil untuk memajukan bangsa kita Indonesia. Parsi yakin kita mampu ya, Parsi yakin kalian mampu seperti itu ya. Insya Allah untuk beberapa tahun ke depan ya, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang hebat, yang berakhlak mulia, yang akan memajukan bangsa Indonesia ya. Amin, amin ya robbal alamin. Itu tadi kita belajar dari tanggung jawab ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya harus didasarkan kepada niat yang tulus, niat yang ikhlas ya, dan penuh tanggung jawab. Insya Allah tadi hasilnya melebihi dari apa yang kita bayangkan seperti itu ya, dan tentunya hasilnya baik juga ya. Terus kemudian yang terakhir ya, ini ada kesimpulannya. Jadi dari pembahasan materi kita untuk hari ini ya, dari kita belajar tentang hak ya, belajar tentang kewajiban, kemudian belajar tentang tanggung jawab, ada 3 poin ya yang menjadi kesimpulan untuk hari ini ya. Yang pertama adalah setiap manusia harus saling menghormati dan menghargai. Itu tadi ya, manusia sebagai makhluk monodualis. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk individu ya, untuk membedakan dengan sesamanya, terutama dalam hal fisik ya, pasti berbeda dong satu sama lain ya. Kemudian monodualis yang dua adalah dari makhluk sosial ya. Yaitu tadi kita harus bisa menghargai ya sesama manusia ya, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita ya, menghormati bapak ibu guru, menghormati orang tua ya, semuanya ya, kita kuncinya itu ya, harus saling menghormati dan saling menghargai seperti itu. Kemudian hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang atau balance ya. Jadi kalian tidak bisa menuntut hak kalian dulu nih, seperti itu ya. Kalian melaksanakan kewajiban terus haknya nggak dapat, itu juga sesuatu hal yang salah ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus berjalan berdampingan ya, harus dilaksanakan secara seimbang porsinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan sesuatu ya harus dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab, itu tadi kuncinya ya. Jadi tidak dilaksanakan dengan terpaksa ya. Kalau dengan terpaksa ya nanti hasilnya akan kurang maksimal ya, seperti itu. Jadi laksanakan saja dengan niat yang ikhlas, tanggung jawab ya, seperti itu, dan diniatkan untuk ibadah. Insya Allah tadi ya akan jauh lebih bermanfaat dan lebih barokah seperti itu ya. Baik ya, mungkin itu saja ya materi yang Pak Reski sampaikan untuk pertemuan hari ini terkait dengan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab ya, seperti itu. Dan nanti akan ada tugas nih setelah video ini berakhir ya, seperti itu. Oke, cukup sekian ya dari Pak Reski untuk penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.